halusinasi program makan siang dan susu gratis mesti dihentikan, di stop. Itu program yang ngoyoworo. Maksud kita akan disebut negara gagal kalau itu terus disampaikan. Seandainya pemimpin model ginian bakal jadi presiden, sing diomongin mong susah susu tok gratis. Kojor ini negara ini. Ini kayak merasa tanpa dosa aja. Bilang anggarannya ada dan butuh menghapus stunting. Prosesnya katanya gampang. 1.500 juta diternak jadi 2,5 juta. Lah ini kan makanya generasi mendatang ini akan tumbuh anak-anak cerdas dari program ini katanya kalau minum susu. Mau ngombe susu tok jadi cerdas. Weh, payah ini. Halo, kembali ngompol bersama Om Begawan, ngomongin politik. Nah ini kemarin ini saat lagi rame-ramenya isu usai debat capres. Lah kok masih ada yang bicara soal susu gratis, susu gemoy. Dan tentu saja ini tentang susu gratis ini disampaikan orang-orangnya Prabowo Gibran. Ini Om Begawan ini curiga ini. Ada apa ini dibalik programnya makan siang susu gratis ini? Nah coba ngompolers cermati ini. Meski banyak TKN berkunjung ke berbagai wilayah, ke daerah, ada kesempatan kampanye. Program Prabowo Gibran yang disampaikan kan ya mesti soal mungkui-kui itu. Soal susu. Kalau ngomong susu jadi merinding. Program yang banyak disorot rakyat loh itu. Nah, tetap diragukan banyak pihak, dipertanyakan efektivitasnya maupun dampak yang ditimbulkan dan cara penanganannya, pelaksanaannya, ora iso ruwet itu nanti. Apalagi soal anggarannya itu. Semua sudah tahu kan, setahun ada yang bilang 400 triliun, duit kabeh we. Ada yang bilang 450 triliun. Ya mus hampir nggak pasti nih. Wes mumbul itu. Jumlah segitu, hitungannya tuh sehari negara butuh ngeluarin 1 triliun itu. Monggo nyiapke susu atau makan gratis. Ini dalam sejarah politik Indonesia belum pernah ada sebuah program sengoyoworo ini dan setidak masuk akal banget itu. Atau sehalusinasi banget. Bagi Om Begawan, ini program yang bukan hanya ngimpi ini, ngimpi tok ini. Entah mengapa bagi para pendukung Prabowo Gibran ini katanya program yang realistis dan mudah dilaksanakan. Alah dabul. Tahu dabul itu? Emprut, orang ngandel, orang percaya nih. Bahkan salah satu tim ekonomi mereka yang namanya Pak Derajat Wibowo ini mengatakan, duit untuk menjalankan program itu layaknya didapat dari sulap. Oh, duit kok main sulap. Bim salah bim bedengus ora bisa begitu tuh, hanya butuh beberapa menit tiba-tiba duit sak gunung cempepak 400 miliar 400 triliun udah terkumpul. Lah itu kan sumber-sumber penerimaan negara tidak gampang untuk mengumpulkan, bisa dibutuhkan berbulan-bulan loh nih. Yang selama ini tidak dikumpulkan, benarkah seorang Jokowi begitu teledor dengan masalah ini? Atau membiarkan potensi pemasukan atau pendapatan negara. Ini besarannya 400 miliar per 30 menit. Kalau dihitung-hitung. Pak Jokowi mengabaikan begitu saja. Orang dihitung itu loh. Kan ada Menteri Keuangannya itu. Orang ngawur. Loh, kita tahu loh. Sangat paham itu. Pak Derajat ini kan memang ahli ekonomi. Hitung-hitungannya kuat loh, harusnya loh. Tapi ada celah 400 miliar yang tidak ada diperhitungkan di presiden. Itu sebuah keanehan menurut saya ini, sebagai pakar ekonomi. Masa iya sih kepala negara tidak ngerti soal ini? Pembantunya kan banyak tuh. Untuk menguatkan kepercayaan masyarakat harusnya. Dia bilang pernah di kantor yang ini, yang satu ini. Ini Pak Derajat ini piye ini. Ini sayangnya Om Begawan nggak ngerti masalahnya itu. Dan tidak semua yang berbau rekam jejak orang itu saya nggak tahu. Tapi Om Begawan harus ngerti.
Harus menelusuri ini. Karena yang akan saya sampaikan itu bukan fitnah, ini fakta harusnya. Tidak boleh hoax gitu loh. Ini banyak pengamat atau ahli ekonomi khawatir. Guna membiayai proyek ini, Prabowo Gibran bakal menaikkan tarif PPh maupun PPN. Lah, ini masyarakat iso muni-muni meneh, pajak mudak meneh. Dodolane ra payu pajake diundake. Iso ngamuk nih. Soalnya ya hanya hitungan itu doang yang bisa dipakai untuk menaikkan pemasukan negara. Buat membiayai makan siang gratis, susu gemoy gratis itu. Nggak mungkin juga mereka akan menghentikan BLT, bantuan sosial maupun KIP, KIS, dan program kerayaan lainnya yang berbau sosial. Nggak mungkin. Ini faktanya loh. Belum lama ini juga muncul pengakuan dari Prabowo. Bila kemampuan menyediakan cucu, kok cucu? Susu. Maksudnya susu itu bukan cucu. Di dalam negeri saja. Sapinya itu belum ada, belum bisa. Wow, butuh berapa juta sapi saya diperes-peres itu loh. Durung nek sapine bengok-bengok diperes susune. Wah, repot loh ini. Wong dari peternak kita aja baru bisa nyetok kebutuhan dalam negeri itu cuma baru 20%. Sing 80% sing nyiapke sapa? Ya mesti akhirnya sisanya impor. Utamanya untuk produksi susu kemasan atau susu olahan. Nah, dari penjelasan itu saja, ini sudah menggambarkan, ini kita sudah membayangkan tuh. Bila sapi perah kita kapasitasnya itu orang mampu, tidak mungkin memberikan penyediaan susu untuk masyarakat yang akan dibagikan gratis. Lalu bila mau impor susu segar, luwih ribet meneh. Impor susu segar tuh ribet itu. Mestinya harus jogo susu dari perahan sapi dari tempat masuk ke Indonesia. Dalam perjalanan butuh waktu. Wah, ruwet tuh, ribet itu. Lah Pak Prabowo itu mengatakan, opsi yang paling mungkin, ini Pak Prabowo loh, bukan saya loh. Ya impor sapi, katanya mau impor 1,5 juta ekor. Oke banget ini, kayak wedok kabeh. Iya no yang diperah ya mesti betina, mana jantan diperah malah bengok-bengok. Impor itu paling mungkin dari India. Ya meski ada sih dari Brasil atau Australia, tapi yang paling bagus katanya dari India. Waduh, men itu loh. Nah tentu pertimbangannya perjalanan dari Brasil itu lebih jauh, serta berisiko tinggi lewat laut itu. Tumpaknya pesawat senengan sapi ini. Nah sementara bila dari India tidak terlalu lama perjalanannya ya, lewati Sumatera tekan Indonesia itu. Nah, apakah Prabowo ngerti? Apa paham? Nek memelihara sapi itu nggak kayak memelihara ayam atau bebek, tinggal dilepas, dipakani, urip dewe, ngendok dewe. Nah, dia bisa hidup. Nah, mesti mangane segala macam, ono cacing, ono coro, ditotoli bisa urip. Ini sapi perah, Bung. Bukan sapi parah. Sapi perah ini. Ini perah loh, sekali lagi loh. Sapi yang memang diperahin susunya. Digini-giniin tuh. Dan menghasilkan susu segar. Yang berbagai warung di tepi jalan itu. Termasuk kalau di daerah Jawa Tengah itu yang paling terkenal Boyolali. Atau penjual susu segar pagi hari tepi jalan itu hasil perah sapi. Susu segar. Nah, meski kondisi India juga tropis, persis kayak di Indonesia ini. Beberapa peternak sapi yang saya temui di Boyolali itu mengatakan tidak mudah. Orang gampang, Pak Begawan, bilang sama saya itu. Memelihara sapi perah dari India orang gampang, wangel itu. Ada situasi dan kondisi serta perlakuan tidak sama seperti sapi lokal. Sapi ini Indonesia itu nurut-nurut kok. Karena ya wis diajari sopan santun, diajari etika. Oh, sapi India gitu. Nah itu para peternak dari Boyolali itu. Pernah juga itu peternak dari Boyolali itu dapat bantuan sapi dari luar dan nyoba untuk memelihara. Nah, tidak berhasil loh, gagal loh. Sapinya oek, kelipuk, mati, it's dead gitu loh. Nah belum lama Prabowo dengan enteng, orang nganggo beban itu ngomong. Untuk mencukupi kebutuhan 40 juta liter susu, Indonesia mesti menyediakan dari 2,5 juta ekor sapi. Walalalala.
Berarti sing meres ki wong 2,5 juta orang. Wah, kujur ini. Lah, anggapannya impor 1,5 juta njuk dikembangbiakkan sendiri, diternaknya sendiri. Teori ini gampang. Wah, wes lah. Ingat loh. Ini sapi loh, Pak. Hewan hidup loh, bukan patung sapi. Dan pemeliharanya riwil banget, ruwet, ini mesti hati-hati. Kayak ngopeni bayi itu tuh. Makanan lewat aplikasi. Itu luwih gampang katanya. Yo enggak seperti itu. Kalau kita hanya memelihara sapi sekitar 10 atau 20 ya pesen gampang, bayar lewat transfer, tinggal nunggu aja. Lah kalau 1,5 juta sapi sebanyak itu datang bisa dalam beberapa waktu, suwe itu. Pasti juga enggak sekaligus. Itu belum lagi para peternaknya itu. Memang sapi datang lalu kasihkan begitu saja terus urip tuh. Ya enggak gampang, prosesnya kedatangan, perawatan, hingga adaptasi, hingga hasilkan susu perahan, lalu berharap dikembangbiakkan dari 1,5 juta menjadi 2,5 juta. Oh, ya apa wae. Nek pitik ngendoke oke. Lah kalau sapi kan cuma satu-satu, itu aja per berapa bulan, enggak gampang itu. Oh, kayak di fotokopi itu malah mudah itu sapi. Dalam sekejap berbanyak. Ini sapi, Bung. Hewan hidup yang tidak gampang perawatannya. Nah, dari yang Om Begawan sampaikan ini, supaya masyarakat tuh ngerti lah, paling tidak bisa memahami. Uraiane dawa banget seperti Om Begawan ini, tantangannya beda-beda memang. Ini belum sampai pada segelas susu segar yang setiap hari disediakan di meja siswa loh. Belum sampai ke situ, baru penyediaan sapinya aja, baru mikir impornya, baru meresah sapinya. Belum bagaimana menyediakan 1 gelas susu ke meja siswa. Ruwet meneh ini. Masih ada rentetan-rentetan lagi. Nah, pertanyaan yang lain, bagaimana cara menunjuk peternaknya? Pelatihannya, perawatannya sapi gimana? Kan bukan sapi lokal itu. Setelah menghasilkan susu, hasil perahannya dikumpulkan di mana? Diolah di mana, diangkut pakai apa? Tersaji di gelas siswa itu. Gelasnya nganggo apa? Termasuk ibu hamil itu. Atau anak prasekolah biar nggak tercemar bakteri piye carane ruwet ini. Ora gampang ini menyediakan susu gratis ini. Butuh termo segede apa ini? Kalau 400 juta liter per hari wah genah ini. Wis ini genah dawa banget ini, jelimet ini. Ruwet serta nggak pasti. Nah, duit negara yang keluar di luar 400 atau 450 triliun itu beberapa tambahannya loh ini. Panjangnya bayangkan menghadirkan susu gratis itu seperti itu. Di depan orang atau yang berhak menerima. Ini sepanjang usia Pak Prabowo. Makanya hanya ngomores setia saja yang ngerti. Termasuk Om Begawan ini. Paham dan jelas bahwa program makan siang gratis juga susu gratis itu sangat di luar nalar. Sangat di luar nulur. Nurul, nalar bukan nurul. Enak aja pendukung Prabowo Gibran teriak-teriak. Program andalannya adalah makan siang dan susu gratis. Ngomong gampang, ngelakoni ini angel. Jelimetnya itu menghidangkan segelas susu loh. Senjelimet pameran Pak Prabowo waktu debat capres kemarin itu. Yang capres di pres ketiga tuh bulet orang genah. Orang jeluntrunge dan di berbagai panggung, di banyak pertemuan dalam beragam perjumpaan, kisah makan siang dan susu gratis itu persis cerita dalam Jin and Jun itu. Kalau menurut Begawan ini, petanya kayak bim salah bin celing langsung tersedia. Ya kalau beli susu di toko gampang itu cuma 1 gelas. Wah ini berjuta-juta gelas. Kita ini hidup di dalam kenyataan loh Pak, realitas kehidupan loh. Tidak sedang menonton Pak Tarno yang ahli sulap, bim jadi apa, bukan seperti itu. Atau prok jadi apa, enggak seperti itu. Halusinasi program makan siang dan susu gratis mesti dihentikan, di stop. Itu program yang ngoyoworo.
Maksud kita akan disebut negara gagal kalau itu terus disampaikan. Seandainya pemimpin model ginian bakal jadi presiden, sing diomongin mong susah susu tok gratis. Kojur ini negara ini. Ini kayak merasa tanpa dosa aja. Bilang anggarannya ada dan butuh menghapus stunting. Prosesnya katanya gampang. 1.500 juta diternak jadi 2,5 juta. Lah ini kan makanya generasi mendatang ini akan tumbuh anak-anak cerdas dari program ini katanya kalau minum susu. Mau ngombe susu tok jadi cerdas. Weh, payah ini. Nah ini Gibran ini. Kalau orang banyak menyebut Mas Samsul ini ya ikut-ikutan aja mempopulerkan susu gratis. Malah bagi gratis di Car Free di Jakarta itu juga pelanggaran tuh, bukan hanya susunya tok. Membagi susu kotak tinggal di bagian itu juga pelanggaran tuh. Mau sampai kapan kita mendengarkan bualan-bualan mereka? Yang jelas Om Begawan tak mau lagi mempersoalkan ini, meneruskan ngomong ke masalah susu gratis ini harus berhenti, titik. Cukup sampai di sini saja supaya masyarakat tidak banyak tertipu lagi. Susah susu, stop masalah susu. Ya, sampai di sini aja. Dan inilah ngompol, ngopini politik dari Om Begawan. Sampai jumpa. Salam Begawan.